Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada ponsel di harga 1,2 jutaan rupiah, udah punya jaringan 5G, memori gede di 128 GB dan tentunya ini udah sangat menarik banget. Karena beberapa bulan kemarin atau pertama kali launching, ponsel tersebut ada di harga 1,6 nyampe 1,7 jutaan rupiah. Dan di video kali ini kita cuma dapat di harga 1,2 juta rupiah. Dan seperti apa ponselnya? Langsung aja kita berpindah ke meja review. Dan ini adalah ponsel yang kita maksud, yaitu Itel P55 5G, karena buat acara peluncuran kemarin itu kan ada di harga 1,6 nyampe 1,7 juta rupiah ya, dan sekarang cuman kita dapetin di harga 1,2 jutaan rupiah. Sebenarnya sih saya udah order ponsel dari Itel P55 5G ini cukup lama ya, cuman ada kendala, jadi saya tuh sudah kecewa banget karena nunggunya itu lama banget. Order tanggal 1 dikirimnya tanggal 6. Emang sih waktu pertama kali order itu jatuhnya di di hari Sabtu, kan Sabtu Minggu itu nggak ada pengiriman ya, agak molor dikit sih. Intinya dikirim atau lebih tepatnya pakai jalan tuh dari tanggal 6, kemudian nyampe tanggal berapa kemarin, tanggal 18 ya, dari garansi Shopee-nya itu udah habis. Jadi ya mau nggak mau kita ikutin aja karena harus di return atau lebih tepatnya lebih direkomendasiin buat pengembalian produk aja. Dan setelah pengembalian dana tentu saya nggak habis di situ aja, karena kemudian saya tuh cari-cari lagi buat ponsel dari Itel P55 5G ya. Karena buat sekarang ini ponsel 5G harga 1 jutaan termurah ya, cuman Itel P55 5G. Dan buat tampilan box ya kayak gini, ada tampilan dari keterangan Itel P55 5G, kemudian gambar dari produknya, dan di bagian bawah tentu buat key point sellingnya, misal pakai MediaTek Dimensity 6080 nanometer 5G prosesor, memori RAM dan juga ROM-nya ini udah gede banget 6/128 GB, punya fast charger di 18 watt, kemudian kameranya udah 50 megapiksel, bagian samping dan juga bagian belakangnya ini ya buat key point sellingnya lah. Intinya ini masih aman karena segelnya masih utuh, jadi ini ponsel benar-benar fresh, benar-benar baru. Dan kemarin tuh waktu saya share ini ponsel ya, emang banyak banget sih yang request, bang itu coba dibahas lagi, karena ya mau lihat aja gimana buat layarnya, kan kebanyakan pada ngeluh layarnya itu suka agak delay gitu kalau nggak salah sih. Dan kita udah beli, udah dapet unitnya, kita unboxing dan kita lihat gimana buat isi dalam paket penjualannya. Oke, dan di dalamnya kita dapat unit dari Itel P55 5G, ada kertas pembatas dan ini nggak ada apa-apanya ya. Kemudian ini ada plastik ternyata. Oh, kertasnya terlebih dahulu. Ini buat user manual dan juga buat kartu garansi dari Itel P55. Selanjutnya ada lagi ini buat hardcase-nya, dan hardcase-nya ini kurang safety karena di bagian samping kiri juga, kanan kiri lah ini polos, nggak ada buat pelindungnya ya kan. Kemudian kita masih mendapatkan kabel USB Type-C atau Type A. Lalu kita mendapatkan adapter charger sebesar 18 watt. Dan yang terakhir tentu buat SIM ejectornya. Dan ini buat tampilan dari Itel P55 5G. Buat tampilan desainnya menurutku sih masih kelihatan bagus banget buat ponsel kelas entry level ya. Dan ini buat varian yang kita pegang adalah buat varian warna gold. Sebelumnya waktu pertama kali launching sih kita udah pernah beli, tapi itu buat varian yang warna hijau. Kalau warna gold sih kalau nggak salah buat varian terbarunya. Dan yang saya suka dari tampilan Itel P55 5G tentunya nggak mudah kotor ataupun ninggalin bekas sidik jari. Dan kalau kita pegang kayak gini, feel genggamnya itu tentu masih kerasa enak dan juga dapat banget. Lalu buat bagian sampingnya di sini terdapat satu buah tombol power sekaligus sensor sidik jari scanner, ada tombol volume. Di bagian atas belum ada buat lubang mikrofon ataupun noise cancelling. Di bagian sampingnya di sini ada buat lubang SIM ejector, dan ini masih bisa menampung 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal. Lalu di bagian bawahnya di sini terdapat lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port USB Type-C, kemudian ada satu buah lubang speaker. Dan ini buat tampilan depan dari Itel P55 5G. Buat tampilan depannya emang kesannya masih kerasa buat ponsel entry level karena masih menggunakan tampilan layar water drop notch. Kemudian buat bezelnya masih kerasa cukup tebel, begitu juga buat bezel ataupun dagu di bagian bawahnya. Dan yang saya suka buat UI-nya ini ringan banget ya, karena nggak tembus di 20 GB, cuman di 18 GB. Dan buat aplikasi ini udah ketambahan buat beberapa aplikasi yang saya downloadin ya, seperti biasa lah buat tes performa, CPU dan juga lain-lainnya. Buat spesifikasinya tentu ini udah sangat menarik banget buat ponsel 5G di harga 1,2 jutaan rupiah. Dan kebetulan sekarang ini kan lagi payday sale. Apalagi kalau kalian belinya pakai Shopee Pay Later itu bisa mendapatkan voucher hingga 15% up to 500.000 rupiah. Dan itu tentunya nggak bisa kalian pakai secara full kalau kalian belinya cuma di harga 1-2 jutaan rupiah. Ya meskipun emang masih ada beberapa isu ya, terutama buat bagian layarnya yang paling meresahkan banget buat para user Itel P55 5G. Misalnya kalau kita tekan dan tahan kayak menggeser-geser kayak gini ya,
Kalau kita geser pelan-pelan kayak gini, nah ini kan kerasa nih langsung kayak zigzag gitu. Tapi kalau kita gesernya seperti kayak gini nggak ada masalah sama sekali. Dan buat resolusi layarnya emang belum Full HD Plus, tapi ini udah support hingga refresh rate tinggi di 90 Hz. Kemudian kerapatannya emang kerasa minim di 269 pixel dan masih menggunakan panel IPS LCD. Kemudian pakai layar seluas 6,56 inch. Dan ini buat pilihan atau opsi yang dimiliki dari Itel P55 5G. Oh ya, kalau kalian kedengaran agak berisik gitu ya, sorry aja karena itu bangunan depan rumah atau slab penggilingan padi tuh mesinnya lagi hidup. Dan ini buat kualitas gambar yang dimiliki dari layar Itel P55 5G. Tentu saya suka banget buat pemutaran konten di YouTube ya, karena udah bisa menampilkan gambar dengan format HDR. Tentu buat kualitas gambarnya enak dan juga adem banget di mata meskipun pakai panel IPS LCD ya, karena dukungan HDR-nya tentunya ya. Dan ini buat pemutarannya bisa nyampe resolusi 1440p 60 fps. Sekarang kita dengerin buat kualitas audionya seperti apa. Dan buat kualitas audionya tentu ini udah kerasa cukup aja ya, karena ya buat bassnya kurang keluar, kemudian masih menggunakan mono speaker aja. Tapi ya nggak terlalu masalah karena mengingat buat fitur ataupun speknya itu udah sangat menarik banget. Dan buat multitouchnya ini maksimal masih di 5 sentuhan. Dan yang saya suka tentu buat urusan performa, ini di bagian tentang ponsel keterangannya pakai MediaTek Dimensity 6080 5G dan ini dijual dengan harga termurah ya, dengan chipset Dimensity 6080 5G dari saudaranya aja kayak Tecno Pova 5 Pro itu kan masih ada di angka 2,5 jutaan ataupun ponsel-ponsel dari brand lain. Nah, dari kompetitor itu paling murahnya masih ada 2 jutaan, Itel cuma di 1,2 jutaan rupiah. Mantap banget. Apalagi buat memori RAM dan juga ROM-nya ini juga udah lega pakai RAM 6GB. Kemudian internal atau ROM-nya ada di 128GB dan bisa kita tambahin dengan slot kartu memori eksternal. Bahkan Antutunya juga udah yang tertinggi di rentang harga yang sama. Bisa nyampe 427 ribuan poin dan emang buat Antutu segini biasanya kita dapetin paling murahnya ya di kisaran 1,8 juta, itu pun masih 4G. Lebih tepatnya ponsel yang pakai chipset dari MediaTek Helio G99 Antutunya rata-rata di 420 ribuan poin kurang lebihnya. Dan ini buat manajemen RAM-nya menurutku sih cukup bagus ya, karena yang kepake dari RAM 6GB itu cuman di 2,5 GB, lebih tepatnya cuman di 48%. Ini semoga kelihatan di kamera ya. Dan ini buat setting grafis Mobile Legends tentu udah mantep banget, bisa smooth nyampe 90 fps ya. Dan buat gaming test nanti kita bikin aja di konten berikutnya. Dan sekarang ini udah mendapatkan update sistem. Dan ini buat size-nya ada di 133 MB aja. Jadi kecil buat update-nya. Dan di gaming test berikutnya bakalan langsung saya update aja ya. Kita lihat gimana buat performanya nanti di video berikutnya. Jadi buat kalian biar gak ketinggalan, subscribe terlebih dahulu channel ini sama aktifin buat notifikasinya. Lalu buat menopang kinerjanya, Itel P55 5G ini udah punya baterai gede di 5000 mAh, kemudian support dengan pengisian cepat di 18 Watt. Tentunya buat sekarang ini udah mantep banget ya, pengisian juga udah fast charger. Lalu buat smart bar atau lebih tepatnya kalau kita geser dari atas ke bawah, ini buat pintasannya nggak ada sih keterangan buat kecerahan, tapi di sini kayak ada icon kecerahan ya. Kita coba langsung lihat aja, sama ini nggak ada keterangan buat NFC-nya. Dan kalau kita cek pakai aplikasi sensor box, ini yang absen, ya bener, buat sensor cahaya masih absen, kemudian buat sensor tekanan ini absen, dan buat giroskopnya ini ada, tapi kita lihat terlebih dahulu, buat giroskopnya masih pakai giroskop virtual. Jadi yang cukup disayangkan itu nggak adanya buat sensor cahaya. Jadi semisal kita pakainya di dalam ruangan, kita redupin kayak gini. Nah, kalau kita keluar atau lebih tepatnya di bawah sinar terik matahari, ini nggak bakalan bisa naik otomatis buat kecerahan yang dimiliki dari layar Itel P55 5G. Lalu di segmen fotografi, ponsel ini punya kamera utama dengan sensor yang cukup gede di 50 megapiksel. Lalu buat kamera selfie-nya ada di 8 megapiksel. Dan ini buat tampilan dari UI-nya, kalau kita buka aplikasi kamera masih langsung terang kayak gini buat UI bawaan dari Itel P55 5G pertama kali kita unboxing. Dan ini cukup menarik ya, buat harga segini ternyata udah ada buat fitur video bokeh. Kemudian ada mode potret, ada juga buat foto pro dan juga slow motion, ada juga buat video ganda serta super malam serta sky shot. Dan berikut ini buat beberapa sampel foto yang saya ambil pakai kamera dari Itel P55 5G.
Oke, jadi buat kesan pertama unboxing ponsel dari Itel P55 5G, tentu ini sangat menarik banget, apalagi buat harganya kan makin murah. Yang pertama kali launching itu udah murah banget, sekarang turun harga jadi makin murah banget dan tentunya worth it buat kita beli. Buat kalian yang punya dana pas-pasan tapi pengen performa ngebut, ya paling ngebut dan termurah tentu Itel P55 5G. Cuman yang masih jadi PR itu buat bagian layarnya, buat itu ya. Ya layar patah-patahnya itu, tapi kita kan belum nyoba buat update. Katanya sih buat update sistem yang terbaru itu buat fix layar patah-patah tersebut. Dan jangan lupa buat kalian para user Itel P55 5G langsung aja drop pengalaman ataupun keluh kesahnya di kolom komentar ya. Nanti bakalan kita bahas aja di video selanjutnya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.